Terkadang orang Kristen merasa tabu dan ragu untuk menggunakan istilah takdir atau nasib dalam percakapan keseharian. Padahal, membicarakan takdir atau nasib menjadi topik yang sangat relevan untuk kita perbincangkan pada masa pandemi ini. Kemarin seorang pendeta GKJ yang adalah adik tingkat saya dan 4 tahun sudah menjadi tetangga kos di sebelah kamar saya semasa kuliah, meninggal. Ada beberapa orang yang lebih muda yang mengalami sakit namun tak tertolong. Sementara itu ada orang yang lebih tua dengan kondisi komorbid namun masih bisa bertahan dan sembuh. Padahal menurut logika umum, orang yang lebih muda tentu lebih kuat, lebih sehat, seharusnya memiliki kesempatan untuk hidup dan pulih dari sakitnya lebih besar. Sebenarnya apa sih bedanya takdir dan nasib? Kata takdir tidak pernah kita jumpai dalam Alkitab. Sekalipun Alkitab elektronik mencatat ada 54 kasus yang berkaitan dengan istilah takdir, seperti halnya Adam, Musa, Yudas Iskariot, bahkan Tuhan Yesus. Sedangkan untuk kata nasib, Alkitab mencatat ada sebanyak 171 kata tertulis nasib di dalam Alkitab. Takdir dan nasib adalah kata-kata yang berhubungan dengan masa depan yang telah ditentukan atau yang akan terjadi. Itulah sebabnya kedua kata ini menjadi sangat mudah bercampur aduk dalam penggunaannya. Kata takdir berasal dari bahasa Latin yaitu fatum, yang artinya sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Istilah takdir didasarkan pada gagasan bahwa ada tatanan semesta yang tidak dapat diubah, yang telah disabdakan sebelumnya oleh Allah, dan tidak peduli seberapa pun keras usaha manusia untuk melawannya, manusia tidak dapat melawan takdir. Kata takdir biasanya dikaitkan dengan hidup dan mati. Semua makhluk hidup di dunia ini ditakdirkan untuk mati tanpa kecuali, dan itu mutlak, tidak dapat ditawar. Semua makhluk akan berubah menjadi tua, dan bukan sebaliknya. Sebab perspektif waktu hanya akan berjalan maju dan kita tidak akan pernah dapat secara persis mengulang apa yang pernah terjadi di masa lampau. Sedangkan kata nasib memiliki konotasi yang jauh lebih positif daripada takdir. Istilah nasib dalam bahasa Latin yaitu destinare, yang artinya apa yang telah diniatkan dengan kuat. Sementara definisi ini juga mengacu pada gagasan bahwa peristiwa yang Anda alami hari ini adalah akibat dari suatu yang telah Anda lakukan sebelumnya dengan sungguh-sungguh. Nah, takdir adalah sesuatu yang tidak dapat kita ubah. Dengan demikian, menurut definisi tadi, nasib dapat secara aktif kita bentuk sejak jauh hari melalui keberanian, kasih sayang, kemauan yang kuat, dan juga kesabaran. Anda punya andil besar untuk menentukan peristiwa seperti apakah yang akan Anda alami hari ini. Pemahaman akan takdir dan nasib sebenarnya bukanlah hal yang baru. Dan hal ini pernah digumuli oleh kaum filsuf Yunani yang menyebut dirinya sebagai kaum Stoa, yaitu sejak 300 tahun sebelum Masehi, sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 18, diberitakan bahwa Rasul Paulus berdiskusi tentang perubahan takdir manusia dengan kaum Stoik ini di pasar, yaitu pasar Agora Athena di Yunani 1900 tahun yang lalu. Kaum ini disebut sebagai kaum Stoa atau disebut sebagai Stoik, yang arti harfiahnya adalah serambi. Sebab mereka
membuka sekolah, berdiskusi di serambi pasar Agora dekat kuil Hippastion, Yunani. Nah, menurut kaum Stoa, kebahagiaan dapat dicapai jika manusia menyelaraskan dirinya dengan aturan ilahi dalam kosmos atau dunia. Mengapa? Karena di mata seorang Stoik, Logos universal atau Sang Ilahi telah menata alam semesta ini secara rasional. Jadi, senegatif apapun kejadian yang menimpa Anda, seorang Stoik akan melihat bahwa kejadian tersebut adalah yang paling baik dan paling logis. Kejadian itu adalah tenunan indah dari Sang Pencipta. Nah, kaum Stoik dapat membedakan dengan jelas bahwa ada hal-hal yang tidak dapat diubah. Namun, ada banyak pula hal-hal yang dapat kita tentukan dan sikapi. Oleh karena itu, hal-hal yang bisa kita ubah dan kita sikapi adalah yang pertama, persepsi kita. Sudut pandang kita untuk melihat suatu peristiwa. Apa itu persepsi? Persepsi adalah cara kita memandang suatu realita untuk diproses sebagai sebuah informasi bagi otak kita. Sebagai contoh, saat ini saya hadapkan kepada rekan-rekan semua 2 buah kotak berwarna abu-abu dengan warna yang sama. Rupa-rupanya mata kita mudah ditipu. Sebab ketika 2 kotak dengan warna abu-abu, realita ini dibandingkan dengan suatu pembanding, maka hasilnya kita lihat sama-sama. Kotak yang sama dengan hasil pembanding menghasilkan persepsi warna yang berbeda. Itulah tipuan optik, dan saya sungguh-sungguh kaget melihat bahwa gambar ini ketika saya buka, saya potong, ternyata benar-benar sama warna abu-abunya. Wow. Yang kedua, cara berpikir kita untuk memproses persepsi tadi dan akhirnya melahirkan tindakan kita. Itulah yang ketiga. Manusia hanya akan hidup bahagia jikalau manusia menyesuaikan cara berpikir rasionalnya sebagai manusia dengan hukum alam yang ditentukan oleh Sang Ilahi tadi. Demikian kaum Stoik berpikir. Jika sikap dan emosi manusia terpengaruh dengan hal-hal yang tidak relevan dengan hukum tadi, maka manusia mengalami duka. Contoh, ketika keluarga yang sedang berduka kehilangan orang yang dicintai, bersikap untuk tidak mau menerima kenyataan bahwa orang yang dicintainya sudah meninggal dunia, maka yang terjadi adalah delusi. Yang terjadi adalah penyiksaan batin, sebab realita tidak mau diterima. Nah, disinilah pembicaraan Rasul Paulus dengan kaum Stoik dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 18 menjadi sangat menarik. Sebab mereka semua, baik Rasul Paulus maupun kaum Stoik, mengakui bahwa kematian tubuh ini tidak dapat dihindari. Manusia memang ditakdirkan untuk mati. Namun, oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberitakan manusia juga ditakdirkan untuk beroleh hidup kekal. Dan akhirnya beberapa tokoh Stoik seperti Dionysius, Damaris, dan beberapa orang yang lain mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu ditulis pada ayat yang ke-34. Dan yang indah dalam perjalanan iman Rasul Paulus bersama kaum Stoik Yunani ini dalam eranya adalah bahwa pemikiran Stoik turut mewarnai persepsi Paulus akan penderitaan yang dialaminya. Sebanyak 3 kali Alkitab mencatat dalam 2 Korintus pasal 12. Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar duri dalam dagingnya ini
entah itu penderitaan atau sakit penyakit ini dicabut oleh Tuhan. Rasul Paulus berkata bahwa duri dalam daging itu seolah seperti iblis yang menggocoh dirinya, sedemikian menyiksa. Namun permintaan ini adalah takdir ilahi yang tidak dapat ditawar. Akhirnya Paulus menentukan nasibnya dengan membentuk suatu pemahaman iman bahwa justru dalam kelemahankulah aku kuat. Ditulis dalam ayat yang ke-9 dari 2 Korintus pasal 12. Nah, daripada terus-menerus meratapi penderitaan yang tidak dapat diubah, Rasul Paulus dapat akhirnya berdiri dari posisi jatuhnya. Rasul Paulus memilih untuk berhenti meratap dan tidak berhenti merangkak, ngesot, kalau perlu geremet, untuk terus berkarya bagi pekabaran Injil. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah ketika Anda terjatuh hari ini, Anda menangis dan hanya berhenti di tempat saja, tidak bersedia dihibur, tidak bersedia untuk diubah oleh sabda Tuhan, tidak bersedia untuk kemudian dibangkitkan oleh penghiburan dari Tuhan? Atau Anda akan merangkak, bahkan berusaha untuk coba bangkit berdiri dengan kekuatan Tuhan seperti halnya Rasul Paulus dan kaum Stoik? Tuliskan tekad Anda di kolom komentar di bawah ini. Kiranya Tuhan memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kita semua.